5 minggu berturut-turut warga Israel berdemo menentang rencana Netanyahu. Puluhan ribu warga Israel telah berkumpul untuk melakukan aksi protes selama 5 minggu berturut-turut. Mereka memprotes rencana perubahan peradilan kontroversial yang diusulkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para pengunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv menerjang hujan lebat untuk aksi protes, membawa bendera Israel berwarna biru dan putih serta meneriakkan slogan menentang Menteri Kehakiman Netanyahu. Saya di sini malam ini untuk memprotes transisi Israel dari demokrasi ke otokrasi, kata Dov Levenglik, seorang insinyur perangkat lunak berusia 48 tahun kepada kantor berita Reuters di Tel Aviv. Ini memalukan, itu tidak akan bertahan, imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera. Perubahan yang diusulkan yang menurut pemerintah diperlukan untuk membatasi kekuasaan hakim yang dinilai berlebihan telah menimbulkan penentangan sengit dari sejumlah kelompok termasuk pengacara dan menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis, memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam di masyarakat Israel. Kritikus mengatakan demokrasi Israel akan dirusak jika pemerintah berhasil mendorong rencana itu yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau undang-undang Knesset. Mereka ingin merobek sistem peradilan Israel. Mereka ingin merobek demokrasi Israel dan kami di sini setiap minggu dalam segala cuaca untuk melawannya dan memperjuangkan demokrasi Israel, kata Hadar Segel kepada Reuters di Tel Aviv. Selain perubahan yudisial, pemerintahnya telah mengumumkan niatnya untuk memperluas pemukiman ilegal di tepi barat yang diduduki, serta reformasi sosial yang mengkhawatirkan komunitas LGBT. Dania Schwartz, 44 tahun dari kota Ramat Gan, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pengunjuk rasa merebut kembali bendera Israel. Dia menyatakan keprihatinan bahwa sebagai anggota komunitas LGBT, pemerintah baru ini akan mencoba mengesahkan undang-undang yang akan mempengaruhi anak-anaknya. Misalnya, Partai Noam ingin mendelegitimasi keluarga seperti kami, itu sangat menakutkan. Mengacu pada salah satu mitra koalisi Netanyahu yang terkenal dengan sikap anti-gay yang kejam, media lokal melaporkan aksi protes dilakukan sekitar 20 kota di seluruh Israel. Di antara kerumunan massa di Haifa adalah mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid yang mengatakan dalam sebuah video yang diposting ke media sosial, "Kami akan menyelamatkan negara kami karena kami tidak mau tinggal di negara yang tidak demokratis." Netanyahu yang diadili karena korupsi telah menolak aksi protes tersebut sebagai penolakan oleh lawan politiknya dari sayap kiri untuk menerima hasil pemilu November lalu yang menghasilkan salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Bulan lalu, dia terpaksa mencopot Menteri Utama Aryeh Deri yang memimpin partai ultra-ortodoks karena tuduhan penggelapan pajak baru-baru ini. Protes anti pemerintah Israel berlangsung di Tel Aviv. Menurut penyelenggaraan protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar-dasar demokrasi liberal. Orang-orang berkumpul untuk menggelar protes anti pemerintah di Tel Aviv, Israel. Aksi protes terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan lalu berhasil membentuk apa yang disebut banyak pihak sebagai pemerintahan koalisi paling kanan dalam sejarah Israel. Menurut penyelenggara protes, Israel sedang mengalami perubahan rezim yang mencakup penghapusan dasar demokrasi liberal. Pada awal pekan ini, Menteri Kehakiman baru Israel Yair Lapid meluncurkan paket reformasi yang mencakup izin parlemen
untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui pada akhir tahun lalu, Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri negara itu untuk ketiga kalinya setelah blok sayap kanannya mengamankan 64 kursi di parlemen dengan 120 kursi Knesset. Ketegangan politik tampaknya akan meningkat Israel selama pemerintahan baru Netanyahu, baik secara internal atau dalam menghadapi kelompok pejuang Palestina. Peneliti Zionis Israel runtuh dari dalam. Seorang peneliti Zionis mengkritik tindakan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kebijakan ekstrimnya, terutama reformasi yudisial, dan mengatakan bahwa langkah ini menyebabkan keruntuhan Israel dari dalam. Ribuan orang Zionis di wilayah pendudukan terutama di Tel Aviv selama beberapa pekan terakhir berunjuk rasa tiap Sabtu malam untuk memprotes keputusan dan kebijakan kabinet Netanyahu. Peneliti Zionis Daniel Kahneman yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi di tahun 2002 dalam sebuah wawancara dengan jaringan rezim Zionis mengungkapkan dirinya sekarang khawatir tentang kondisi Israel lebih dari kondisi saat Perang Oktober 1973. Sebagian besar yang membuat saya khawatir adalah kudeta yudisial. Menurut pendapat saya, ini adalah akhir dari Israel yang saya kenal dibandingkan dengan kekhawatiran saya tentang Israel. Saya menyadari bahwa kekhawatiran saya sekarang melebihi dari Perang Oktober 1973. Saya tidak begitu khawatir tentang peristiwa itu, tapi kini saya sekarang mengkhawatirkan kondisi Israel. Menteri Kehakiman Kabinet Netanyahu meluncurkan proyek kontroversial untuk melakukan reformasi peradilan dan berfokus pada persiapan undang-undang yang diperlukan untuk sistem peradilan rezim Israel yang akan dikirim ke Knesset.